Satu keluarga ditemukan dalam keadaan tidak bernyawa dalam sebuah rumah dengan kondisi yang sangat mengerikan. Dan pelaku katanya meninggalkan begitu banyak bukti di lokasi kejadian. Tapi anehnya identitas pelaku gak pernah terungkap sampai sekarang. Lebih dari 2 dekade berlalu, pelaku sampai saat ini masih bebas tanpa jejak sama sekali. Kasus ini nggak terselesaikan sampai pihak berwenang membuat sayembara berhadiah 2 miliar untuk menemukan pelaku. Ini adalah kasus tentang satu keluarga yang hidupnya berakhir dalam satu malam. Halo, saya Dr. Stefani. Saya seorang dokter spesialis forensik dan mediko-legal, dan saya belajar dari yang mati. Minggu 31 Desember tahun 2000 terjadi penemuan yang sangat tragis dalam sebuah rumah. Rumah itu milik keluarga Miyazawa. Terdiri dari Mikio 44 tahun, ayah sang kepala keluarga, Yasuko 41 tahun, istrinya Mikio, dan juga kedua anaknya, Nina 8 tahun dan Rei 6 tahun. Hari itu seorang wanita bernama Haruko datang ke rumah anaknya. Karena dari kemarin anak yang bernama Yasuko nggak bisa dihubungi. Ketika masuk ke dalam rumah, Haruko kemudian kaget melihat keadaan mengerikan dalam rumah anaknya. Semua anggota keluarga Miyazawa ditemukan dalam keadaan nggak bernyawa dengan kondisi yang nggak bisa dibayangkan oleh siapapun. Mikio terbaring bersimbah cairan warna merah di lantai dasar. Yasuko dan Nina tergeletak tidak bernyawa di lantai 2. Setelah Haruko menelpon pihak yang berwenang, barulah Rei ditemukan dalam keadaan gak bernyawa di atas kasurnya. Dari pemeriksaan awal diketahui 3 anggota keluarga mengalami luka akibat sajam yang sangat parah. Sementara Rei atau si anak bungsu diduga dicengkram lehernya dengan sangat kuat sampai akhirnya kehilangan nyawanya. Karena nih ada luka melingkar seperti jari di lehernya Rei. Pihak yang berwenang kemudian melakukan penyelidikan secara cepat. Dimulai dari menyelidiki latar belakang keluarga Miyazawa. Mikio Miyazawa atau sang kepala keluarga adalah seorang animator yang bisa dibilang cukup sukses. Sedangkan istrinya Yasuko membuka les privat untuk anak-anak sekolah. Mereka punya 2 anak, Nina si anak sulung yang terkenal cerdas dan juga aktif. Dia suka sepak bola, piano, dan juga tari balet. Ada juga nih Rei si anak bungsu yang sebenarnya punya gangguan bicara ringan dan membutuhkan perhatian khusus. Keluarga tersebut tinggal di wilayah Kamis Hoshigaya, area yang sebenarnya cukup tertutup. Padahal dulunya area itu banyak banget keluarga yang tinggal karena tempatnya asri dan juga nyaman. Tapi setelah ada beberapa masalah, akhirnya hanya tersisa 4 buah rumah di sana yang dihuni. Salah satunya adalah rumah keluarga Miyazawa. Meskipun sepi dan juga tenang, beberapa warga katanya sempat melaporkan adanya aktivitas mencurigakan di sekitar area tersebut. Di awal tahun 2000, Jepang memang sedang dilanda masalah ekonomi setelah resesi tahun 90-an. Akibatnya nih, tingkat kejahatan meningkat hingga 12,5% dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Dan keluarga Miyazawa sebenarnya sudah ada rencana mau pindah rumah karena mereka merasa lingkungan tempat mereka tinggal itu mulai gak aman. Tapi teman-teman, rencana itu hanya tinggal rencana. Keluarga tersebut keburu ditemukan dalam keadaan gak bernyawa dengan kondisi yang sangat mengenaskan. Dan masalahnya nih, siapa yang tega melakukan hal sekeji itu? Tim penyidik mencoba merekonstruksi hari terakhir keluarga Miyazawa berdasarkan saksi dan data yang mereka temukan. Saat sore hari, keluarga tersebut kelihatan berbelanja di beberapa pusat perbelanjaan. Mereka pulang sebelum jam 7 malam untuk makan malam bersama. Setelahnya nih, Nina sempat menonton sebuah acara lewat komputer keluarga pada jam setengah 10 malam. Di waktu yang sama, Mikio mengecek email yang berisi pekerjaannya. Ini adalah aktivitas terakhir anggota keluarga Miyazawa yang tercatat. Masing-masing anggota keluarga tersebut kemudian pergi tidur. Berdasarkan keterangan Haruko yang ternyata masih tetangga keluarga Miyazawa, sekitar jam setengah 12 malam dia mendengar ada suara dentuman keras dari arah rumah tersebut. Saat itu Haruko mencoba berpositif thinking. Dia mengira itu suara tangga loteng diturunkan atau sekedar benda yang jatuh.
Sebagian penyidik menduga kalau aksi penghilangan nyawa keluarga Miyazawa berlangsung sekitar waktu tersebut. Dan seperti yang sudah kita tahu, keesokan paginya Haruko menemukan keluarga Miyazawa yang sudah nggak bernyawa. Dari hasil olah TKP, pihak yang berwenang bisa menyimpulkan jalannya serangan. Pelaku diduga memanjat pagar, masuk melalui jendela kamar mandi belakang. Dalam rumah dia menekan lehernya sehingga anak itu kehilangan nyawa di kamarnya. Pelaku kemudian keluar dari kamar, dia berpapasan dengan Nina dan kemudian Nina dia lukai dengan sajam yang dia bawa. Nina sempat teriak dan teriakan itu terdengar oleh Mikio yang sedang tidur. Mikio terbangun, dia keluar, dia hampiri Nina dan menghadapi pelaku yang memegang sebilah sajam. Saat itu Mikio terluka. Pelaku langsung dengan agresif menghujam tubuh Mikio sampai puluhan kali. Bahkan nih, sajam tersebut sampai patah dan patahnya tertinggal dalam tubuhnya Mikio. Ya teman-teman, sekejam itu serangannya. Mikio kemudian jatuh ke lantai dan kehilangan nyawanya. Dalam kekacauan itu, Nina sempat berlari ke lantai atas memanggil Yasuko yang ada di kamar tidur. Yasuko sempat merawat Nina yang terluka. Terbukti dengan ditemukannya kotak P3K yang terbuka di atas kasur kamarnya Yasuko. Sebelum akhirnya kedua perempuan tersebut diserang oleh pelaku hingga kehilangan nyawanya juga. Pihak yang berwenang mencatat bahwa kekerasan dilakukan oleh pelaku itu sangat-sangat keji. Dalam dunia forensik, hal itu disebut dengan dalam forensik adalah istilah untuk menggambarkan penggunaan kekerasan yang sangat berlebihan dibandingkan dengan yang diperlukan untuk menyebabkan hilangnya nyawa. Ini kelihatan dari jumlah luka sajam yang sangat banyak tersebar di berbagai bagian tubuh dan dilakukan berkali-kali. Pola ini biasanya mencerminkan ledakan emosi yang ekstrim seperti kemarahan, panik, atau hubungan personal yang kuat antara pelaku dan juga korban. Dalam kasus ini, pihak yang berwenang menganggap ini adalah sebuah karena pelaku menyayat tubuh Yasuko dan Nina di daerah dada hingga ke bagian wajah. Masalahnya, kejahatan pelaku belum berhenti sampai di situ. Isi rumah keluarga Miyazawa diobrak-abrik, saluran telepon diputus, dokumen pribadi bertebaran di meja makan dan juga di sofa. Dari dokumen berantakan yang tersebar, penyidik menduga pelaku sempat mencoba menebak PIN ATM-nya Mikio. Mereka pun berpikir kalau motif pelaku adalah mengambil harta secara paksa. Tapi anehnya nih, pelaku nggak mengambil buku rekening ataupun ATM-nya Mikio. Dan pelaku hanya mengambil sejumlah uang bayaran les dari muridnya Yasuko yang tersimpan dalam rumah. Yang berarti nih, motifnya lebih pribadi, bukan sekedar mengincar harta keluarga Miyazawa. Di lokasi kejadian ditemukan banyak bukti forensik penting. Di lantai 2 ditemukan sweater abu-abu dengan noda merah. Diduga ini adalah milik pelaku karena nggak ada sobekan sama sekali. Barang-barang pelaku yang lain juga ditemukan tersusun dengan rapi. Antara lain, topi abu-abu, jaket hitam, syal kotak-kotak hijau, tas pinggang, sarung tangan, dan juga 2 sapu tangan hitam. Selain itu, pihak yang berwenang juga menemukan jejak sepatu pelaku yang tersebar di beberapa area rumah, menandakan rute pelariannya pelaku. Di loteng dan beberapa titik yang lain ditemukan bercak cairan tubuh yang kemudian dipastikan bukan milik keluarga Miyazawa. Pihak yang berwenang meminta tim forensik untuk memeriksa. Hasil diketahui nih, pelaku adalah laki-laki dengan golongan cairan tubuh A. Tes toksikologi menunjukkan pelaku nggak memakai zat-zat berbahaya dan juga bukan perokok. Tapi pelaku sempat terluka saat melakukan penyerangan. Karena pihak berwenang menemukan ada 1 perban berumuran cairan tubuh pelaku di ruang keluarga. Pihak yang berwenang menyimpulkan pelaku mengalami luka ringan pada tangan kanannya, lalu sempat mengobatinya sendiri sebelum melanjutkan tindak kejahatannya. Temuan lainnya juga nggak kalah mengagetkan. Pelaku sepertinya tetap tinggal di rumah dalam waktu yang cukup lama setelah menghilangkan nyawa keluarga Miyazawa. Di ruang keluarga, sofa berantakan, sampah makanan dan minuman ditemukan di berbagai sudut ruangan. Dan yang lebih mengagetkan lagi, teman-teman, di toilet lantai atas ditemukan ada kotoran manusia yang tidak disiram. Kotoran tersebut pun diambil untuk dianalisa. Hasilnya dapat dibuktikan kalau pelaku memang sempat makan di dalam rumah sebelum akhirnya pergi ketika pagi hari.
Hasil investigasi resmi dari pihak yang berwenang menyatakan kalau pelaku hanya satu orang. Hal tersebut dibuktikan dengan jejak cairan tubuh dan juga sepatu yang ditemukan. Pelaku diperkirakan berjenis kelamin laki-laki, orang Asia, tinggi badan 170 cm, tubuhnya kurus, rambutnya hitam atau coklat tua dan dominan menggunakan tangan kanan. Dan berdasarkan pergerakannya teman-teman, pelaku diduga pernah mengikuti pelatihan militer. Karena aksinya sangat rapi dan identitasnya nggak bisa diketahui. Dan bahkan nih sidik jari pelaku pun unik. Pihak yang berwenang sempat menyebutnya sidik hidung babi. Karena ada dua bulatan di sidik jarinya yang mirip seperti hidung babi. Sidik jari yang terlihat mirip hidung babi itu biasa terjadi karena pola pusaran. Dan sidik jari ini sangat langka karena membentuk dua pusaran berdampingan sehingga secara visual menyerupai dua lubang hidung. Hal tersebut adalah variasi alami pembentukan kulit yang terjadi sejak janin berusia sekitar 10-16 minggu dalam kandungan. Bentuk ini bukan kelainan medis, melainkan murni hasil proses biologis acak ketika pola sidik jari kita terbentuk. Dalam forensik, sidik jari seperti ini justru sangat penting, karena pola yang gak umum membuat identifikasi pelaku jadi lebih spesifik. Masalahnya, walaupun unik sidik jari pelaku nggak terdaftar dalam data pihak yang berwenang, jadi nggak ada data pembandingnya sama sekali. Makanya, penyelidikan masih terus dilanjutkan lewat sampel yang ditemukan di barang-barang pelaku. Di kantong jaket pelaku terdapat pasir pantai dari semenanjung Miura yang ada di selatan Tokyo, tanaman delima Jepang, dan partikel tanah yang berasal dari provinsi sekitar Seoul, Korea Selatan. Dalam tas pinggang ditemukan butiran pasir gurun dari Amerika serta bubuk titanium barium yang merupakan bahan komponen dari skateboard. Analisis parfum dari tas dan sapu tangan memastikan pelaku menggunakan parfum maskulin Prancis yang populer di Jepang dan sering banget dipakai oleh skater. Dan dari kombinasi ini penyidik menduga pelaku ada hubungannya dengan dunia skateboard. Terutama karena Mikio pernah menegur kelompok pemain skateboard yang bermain di halaman belakangnya. Satu temuan lain yang mungkin berhubungan dengan kasus ini adalah sebuah patung batu khas Jepang yang ditemukan 100 hari setelah kejadian di tepi sebuah sungai dekat TKP. Patung tersebut biasanya dibuat kalau seseorang minta perlindungan pada bayi atau untuk menghormati anak-anak yang sudah kehilangan nyawa. Pihak yang berwenang menduga nih, kalau pelaku meletakkannya sebagai simbol permintaan maaf karena sudah menghilangkan nyawa dua orang anak keluarga Miyazawa. Tapi tetap aja, walaupun sudah begitu banyak bukti yang terkumpul, pelaku masih belum berhasil ditangkap. Pihak berwenang terus menyelidiki kasus ini meskipun sudah belasan tahun nggak terpecahkan. Usaha demi usaha tetap dikeluarkan supaya keluarga ini mendapatkan keadilan. Sampai penyelidikan dilakukan di negara lain juga. Karena tadi banyak banget sampel ditemukan di bajunya pelaku. Salah satunya adalah tanah dari Korea Selatan. Pihak berwenang negara Jepang dan juga Korea Selatan sempat bekerja sama untuk memeriksa sidik jarinya pelaku. Tapi sidik jarinya nggak ada dalam data Korea Selatan. Pada tahun 2006, pihak yang berwenang menggunakan analisis DNA untuk menggambarkan wajahnya pelaku. Kira-kira seperti apa? Supaya ciri-cirinya semakin jelas. Ayah pelaku kemungkinan dari negara Asia Timur seperti Jepang, Tiongkok, atau Korea, dan ibunya keturunan Eropa Selatan. Meskipun ciri-cirinya jelas, pelaku masih belum juga bisa ditemukan. Muncullah beberapa teori yang akhirnya dibuat oleh masyarakat. Yang pertama, ada teori yang mengatakan kalau pelakunya lebih dari satu orang. Meskipun pihak yang berwenang menyebutkan kalau pelaku hanya satu orang. Tapi nih, ada kesaksian dari seorang supir taksi yang katanya menjemput 3 orang pria daerah dekat rumah keluarga Miyazawa. Ketika mereka turun, supir tersebut melihat adanya bercak noda warna merah di kursi belakang. Dia sempat mengira nih kalau ketiga pria itu telah melakukan tindak kejahatan. Teori ini terbantahkan ketika pihak yang berwenang melakukan pemeriksaan lebih lanjut. Karena ternyata noda yang ditinggalkan adalah coklat, bukan cairan tubuh manusia. Dan pihak berwenang sudah memastikan kalau pelaku hanya satu orang dari bukti-bukti yang ada. Selain itu nih, ada kesaksian lain dari seorang wanita yang berkendara di area rumah keluarga Miyazawa. Perempuan itu kaget karena ketika dia berkendara, ada seorang pria yang tiba-tiba aja melompat ke depan mobilnya.
Dan dia ngeliat di punggung tangan pria itu ada luka persis seperti deskripsi dari pelaku. Tapi pria itu nggak berhasil diidentifikasi. Ada teori terakhir yang cukup kontroversial, yaitu Mikio punya kekasih sesama jenis. Beberapa saksi mata katanya melihat Mikio tuh beberapa kali berjalan berdua dengan pria yang lebih muda. Diduga kalau mereka menjalin hubungan dan pria itu cemburu karena Mikio lebih sering menghabiskan waktu bersama keluarga sahnya. Teori ini didukung oleh jumlah luka yang ada pada kedua perempuan di keluarga Miyazawa yang lebih banyak dari luka di tubuhnya Mikio. Tapi teori ini kebenarannya belum jelas karena nggak ada bukti yang kuat. Banyak orang pun sudah mencoba mengungkap misteri kasus ini. Seperti pada tahun 2006, ada seorang jurnalis mengklaim menemukan pelaku dalam buku yang dia tulis. Tapi pihak berwenang menyebut tulisannya hanya fiksi dan gak bisa dipercaya. Ada juga program TV tahun 2014 yang mengatakan kalau pelaku adalah orang terdekat dari keluarga Miyazawa. Acara ini mendapat protes keras dari keluarga karena banyaknya asumsi tanpa bukti yang kuat. Dan sampai saat ini, pihak yang berwenang masih menyelidiki kasus keluarga Miyazawa. Bahkan mereka sampai menawarkan hadiah uang untuk siapapun yang bisa membantu menemukan sang pelaku. Gak tanggung-tanggung, uang yang dijanjikan berjumlah 20 juta yen atau sekitar 2 miliar rupiah. Ini hadiah uang tertinggi yang pernah tercatat dalam sejarah Jepang. Kasus Miyazawa tetap menjadi salah satu kasus gak terpecahkan paling misterius di Jepang. Para penyidik berjanji gak akan menyerah. Mereka gak akan berhenti mencari. Rumah keluarga Miyazawa pun sempat dilestarikan jadi cagar budaya. Sebelum pada tahun 2019, rumah tersebut terpaksa dibongkar karena berpotensi akan runtuh. Teman-teman, sebuah rumah yang seharusnya menjadi tempat paling aman bisa berubah jadi saksi tragedi yang tidak terbayangkan. Kejahatan kadang datang tanpa tanda, dan banyak kebenaran tertinggal dalam detail kecil yang sering luput dari perhatian manusia. Waktu boleh berjalan puluhan tahun, tapi luka yang ditinggalkan dari sebuah tragedi nggak pernah benar-benar hilang. Setiap bukti yang tertinggal seakan menjadi suara korban yang masih berusaha untuk bisa didengar. Kasus ini mengingatkan kalau kejahatan nggak selalu bisa segera dipahami meskipun jejaknya sangat nyata. Selama kebenaran belum terungkap, ingatan tentang para korbanlah yang menjaga harapan supaya keadilan tetap bisa hidup.